di depannya kan ada dermaga mohon maaf, Sepancang Pak, Sepancang. Di Sepancang kita kan punya menara suar itu. Itu merupakan suatu simbol bahwasanya itu adalah kita masuk Indonesia yang sebelahnya sudah wilayah Malaysia. Mungkin kalau di Nunukan ya lebih tepatnya kita memasang bui-bui yang kecil untuk menanda teman-teman yang akan berlayar menuju ke hulu, Pak. Demikian Pak, terima kasih penambahan dari kami sedikit. Boleh. Baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan aja. Yang pertama dari teman-teman Lanal, ini terkait dengan untuk pelabuhan alur utamanya sudah nggak masalah, cukup memadai dan aman untuk dilintasi untuk kapal-kapal yang selama ini melintas dari dan ke Pelabuhan Nunukan. Nah, ini ada usulan agar dibuat terkait dengan air pasang surutnya ya yang di sana, terus ada penambahan SBNP. Jadi kalau air pasang surut nanti saya minta teman-teman Disnaf dengan KUPP atau KSOP setempat untuk membuat SOP Pak ya, terkait dengan SOP untuk kapal keluar masuk pada saat air pasang dan surut tadi, seperti yang kemarin di Pelabuhan Tanjung Selor ya, kapan 2 arah, kapan 1 arah, karena kapan itu bisa dilalui draft tadi. Juga rekomendasi Anda draftnya 8 meter, bisa dilalui 9 ketika pasang tertinggi. Nah itu juga harus dituangkan dalam SOP ya. Terus penambahan jadi gini, perlu juga kami sampaikan secara umum bahwa kami ke pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban itu kalau disesuai dengan jumlah pelabuhan umum yang harus ditetapkan oleh pemerintah itu ada 636. Ya ada 636 pelabuhan umum yang memiliki alur yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini itu hanya pelabuhan alur utamanya aja yang masuk dan keluar masuk pelabuhan umum. Adapun alur-alur alternatif nanti dikaji, ya dikaji kalau memang itu punya potensi kecelakaan, punya potensi bahaya, itu harus segera menjadi prioritas dari teman-teman Disnaf untuk melakukan, untuk segera ditetapkan. Jadi termasuk tadi perlu juga kami sampaikan, walaupun alur itu belum ditetapkan, teman-teman Disnaf itu sudah memasang fasilitas alurnya sebenarnya, ya. Jadi tidak blank sama sekali, tidak ada sarana batu navigasinya. Namun demikian masih dalam minimum, belum yang ideal mungkin. Kalau sudah ditetapkan ini, tadi rekomendasi ini menjadi acuan dalam pengusulan anggaran Pak Kadisnaf. Karena ketika sudah ditetapkan, itu berarti harus fasilitas alurnya juga harus dilengkapi. Tadi hasil surveinya ada rekomendasi untuk menambah 8 sarana bantu navigasi yang tentu penetapannya berdasarkan hasil survei teman-teman distrik navigasi bahwa di sini perlu penandaan terkait pertimbangan keselamatan pelayaran. Jadi itu jadi pertimbangan Pak dari Lanal, terima kasih atas masukannya. Yang kedua, dari Dinas Perikanan Nunukan. Jadi Pak, RIP-nya ini sudah ditetapkan ya. RIP-nya sudah ditetapkan di 2018, RIPN-nya 2017. Dalam menetapkan RIP itu kita tidak semena-mena ke perhubungan, itu karena terkait dengan kewajiban kita dalam menentukan RIP, keserasian, keseimbangan dengan kegiatan, semua kegiatan di pelabuhan. Jadi rekomendasinya itu Pak, dari teman-teman pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Jadi RIP tidak akan terbit tanpa rekomendasi. Nah rekomendasi itu dikeluarkan oleh Pemda tentu dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan daerah juga. Dan pelabuhan itu dibangun juga atas permintaan pemerintah daerah terkait dengan untuk distribusi barang, kemajuan ekonomi. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau itu sudah clear, kita sama-sama tahu 0 sampai 12 kewenangannya di provinsi. Namun demikian ada kewenangan lain penetapan alurnya walaupun di 0 sampai 12 bukan di provinsi, ada di perhubungan terkait dengan penetapan alurnya. Jadi perlu juga saya sampaikan RWZP 3K-nya juga kita sudah sepakat di kantor pusat
pertemuan antara Dirjen Laut dengan Dirjen KKP bahwa kadang-kadang RWZP 3K-nya ditetapkan kebelakangan hari. Alur existing itu sudah ada sejak dulu, cuman baru ditetapkannya saat ini. Jadi kalaupun ini kita menyampaikan Pak dalam pembuatan RWZP 3K-nya bahwa kepentingan, bukan kepentingan kita aja, perhubungan semua kepentingan terkait dengan keserasian, keseimbangan semua kegiatan yang ada di pelabuhan laut itu harus diakomodir untuk kepentingan nasional. Ya, jadi artinya pertimbangan-pertimbangan itu memang kita menjadi pertimbangan kita. Jadi penetapan alur ini hal terkait dengan keselamatan pelayaran. Jadi jangan karena rumput laut keselamatan pelayaran didegradasi gitu ya. Artinya jangan seperti itu. Jadi makanya perlu keserasian dan keseimbangan. Artinya seperti itu. Makanya RIP itu keserasian dan keseimbangan itu penting, sehingga rekomendasinya dari teman-teman instansi lain, sehingga harapannya juga ketika RIP itu diterbitkan sudah memenuhi unsur-unsur dari instansi kelembagaan lain yang memiliki kegiatan di pelabuhan. Yang dari Dinas Perhubungan ya, terkait dengan jalur luar dan dalam. Ini yang kemarin disurvei Pak Desmond, itu baru jalur utama ya. Baik, kalau memang itu tadi informasinya dari Danlanal juga ada sering terjadi kandas dan tenggelam. Jadi ini kelihatannya perlu prioritas Pak dari pengamatan laut Distrik Tarakan untuk melakukan survei ya terkait dengan sudah adanya kapal-kapal kandas di sana. Jadi perlulah tadi dilakukan survei, karena memang perlu Bapak Ibu ketahui peserta FGD bahwa kita memang sekarang lagi mengejarnya tadi alur utama masuk pelabuhan umum Pak. Jadi alur-alur alternatif kadang-kadang prioritasnya di bawah tadi. Namun demikian kalau sudah ada informasi banyak kapal kandas, banyak kapal ini, tentunya saya minta kepada Kadisnaf nih Pak untuk menjadi prioritas kegiatan utama terkait dengan alur-alur yang punya potensi terjadinya kapal kecelakaan, baik itu kandas atau lain-lain. Pemasangan SUNP tentunya Disnaf yang lebih tahu Pak ya terkait dengan kondisi karakteristik alur di sana. Jadi terus rumput laut sebagai ini juga perlu aja ya Pak. Nanti usulan dari Dinas Perikanan Nunukan juga perlu difasilitasi untuk dibahas bersama Pak Kadisnaf ya dengan unsur-unsur terkait untuk mengharmonisasi lah semua tadi kegiatan yang ada di sekitar pelabuhan. Kira-kira itu Pak moderator, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zara yang telah memaparkan begitu jelas begitu itu. Mungkin dari sahabat-sahabat kita di sana Pak Lanal sudah tahu juga mengenai penambahan SPNP akan dikondisikan dengan Disnap Kastika Tarakan. Mengenai wilayah 12 zon juga disampaikan tadi dari sahabat kita juga Pak Parit dari Pusdosal. Dan ini mungkin satu dari Pak Abdul Tahlik nih Pak mengenai penetapan alur itu katanya masih banyak rumput-rumput di bawah itu. Memang sebenarnya bisa juga kita RIP-nya terbit, mungkin bisa sampai Pak. Ya. Coba silakan Pak. Ya, izin Pak. Jadi berkenaan kalau masalah dengan rumput laut atau rumpon yang ada di alur itu biasanya kalau kita di RIP itu di dalam nanti waktu kita pelaksanaan fisiknya terutama itu misalnya ada pengerukannya, maka itu nanti akan dimasukkan, diakomodir melalui studi lingkungan Pak. Studi lingkungan artinya di DLH itu biasanya dapat memberikan rekomendasi apabila memang ini kepentingan masyarakat ini di atas segala-galanya
Misalnya memang kalau memang rumput laut ini memang di atas segala-galanya itu, maksudnya ya ini memang penghidupan mereka, maka DLH itu akan memberikan beberapa alternatif untuk penanganannya, dan itu semua akan menjadi perhatian kita dalam menanganinya. Tapi kalau dalam kasus ini, kita kan belum mengetahui apakah memang ini sifatnya sudah ada legal standingnya, seperti tadi itu, apakah memang ini tidak ada. Nanti kan akan dipelajari kembali, Pak. Akan dipelajari kembali siapa yang lebih dulu, ataupun mana yang lebih penting, mana yang lebih priority, itu akan ada penanganannya. Begitu kita pembahasan nanti di studi lingkungan, baik itu BLH, melalui kita dari misalnya penetapan RIP, itu akan dikeluarkan juga syarat-syarat dalam penanganan tersebut, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Irfan. Pak Talik mungkin udah paham apa yang disampaikan Pak Irfan tadi, bahwasannya tidak ujuk-ujuk aja langsung penetapan alur, tentunya ada penanganan studi lingkungan, tentu akan bersama-sama stakeholder yang dari sana akan melakukan studi lingkungan terhadap penetapan alur tersebut, sehingga rumput laut itu tidak akan mengganggu gitu Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang lain silakan, masih ada waktu. Silakan Pak, dari mana Pak? Suara gua kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pelni Nunukan. Jadi ingin meneruskan usulan daripada nakoda kapal Pak. Jadi untuk Bapak ketahui, memang di dermaga Nunukan itu tidak ada sarana alat bantu tunda Pak. Mengingat arus angin yang kuat di dermaga tersebut Pak. Mungkin dari navigasi bisa merekomendasikan kepada instansi terkait, kira-kira apakah bisa Pak diusulkan untuk alat bantu tunda tersebut Pak. Mengingat kalau kapal mau sandar di dermaga Nunukan itu sangat susah sekali Pak, apalagi kalau sudah musim angin ataupun arus kencang Pak. Nah, dan juga kapal kita ada 2 di Nunukan Pak, kapal penumpang, ditambah juga dengan ada juga kapal-kapal dari kapal swasta Pak. Terasa itu aja Pak, meneruskan usul daripada nakoda kapal penumpang Pak. Terima kasih. Terima kasih, nanti kita tampung dulu. Mungkin masih ada lagi Pak, silakan Pak. Yang lain silakan. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak, dari Silakan Pak. cek. Apa bisa didengar suaranya Pak? Sangat bagus, silakan Pak. Sebutkan namanya Pak. Baik Pak, saya dipakai SOP Nunukan Pak. Lanjut. Jadi sudah berapa minggu yang lalu kami sudah bekerja sama dengan Disna Tarakan bersama dengan Badan terus kemarin Pak sempat datang ke Nunukan. Kami berterima kasih Pak. Jadi kami sudah bekerja sama dengan baik. Ada berapa juga Pak SBNBP yang ada di Tirsus yang selama ini belum aktif, kami sudah aktifkan bersama navigasi Tarakan Pak. Jadi ada beberapa hal lagi yang mungkin kami mau tanyakan Pak. Jadi kami langsung sambungkan sama kami punya staf Pak untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang berkaitan dengan alur Pak ya, alur utama yang masuk ke Pulau Nunukan. Terima kasih juga atas kerjasamanya selama ini dari Dinas Navigasi Tarakan sama teman-teman dari Hidros. Memang ada beberapa yang kendala di penetapan alur ini Pak, terutama terhadap kabel laut dan kedua dampak daripada budidaya rumput laut. Ini memang
salah satunya yang sangat signifikan menurut kami, kalau boleh katakan kami bilang ini antara keselamatan dan untuk kehidupan hajat orang banyak, Pak. Yang pertama terhadap lokasi STS, Pak. Lokasi STS yang kemarin sudah kita review bersama Disnap Tarakan, ada beberapa lokasi STS itu di luar DLKP. Di situ kalau kita melihat data, terjadi ada crossing, Pak. Crossing dengan kabel bawah laut, itu yang pertama. Dan kedua, lokasi labu yang di depan pelabuhan, lokasi labu 1 dan lokasi labu 2, itu lebarnya area labu itu, Pak, di sisi dekat menara suara lampu yang warna putih itu kedalaman sekitar 3 meter, Pak, sekitar 3 meter. Terus dan yang selanjutnya lagi posisi PBG, Pak. PBG sementara kita sesuai dengan keputusan Menteri Nomor 31 tahun 1999 tentang penyempurnaan KM 22, PBG itu kan posisinya di luar, Pak. Nah, sementara itu SK kan sudah keluar, kita bikin baru PBG-nya di luar daripada wilayah wajib pandu. Nah, sementara kita belum merevisi juga keputusan Menteri Nomor 31. Itu, Pak. Terus yang selanjutnya, kita di sini bukan cuma ada hanya jalur utama, dan kedua ada juga jalur alternatif, Pak. Sementara jalur alternatif ini di dominan kapal, kalau kita melihat secara data, 1 bulan itu, Pak, perkiraan sekitar 50 sampai 60 tol kapal, Pak, lintasan itu di daerah alur pelayaran alternatif, Pak. Nah, di situ juga sangat sangat terganggu juga aktivitas lalu lintas kapal di situ dengan adanya budidaya rumput laut, Pak, ya. Nah, perlu juga mungkin permintaan kami kepada Disnap Tarakan, perlu juga, Pak, penetapan jalur alternatif ini sehingga untuk mengurangi risiko kecelakaan kapal, Pak, terhadap wilayah daerah DLKP DLKR Kabupaten Nunukan, Pak. Dan selanjutnya apa yang disampaikan ke teman-teman data tadi tentang masalah buoy, Pak, buoy penuntun. Jadi sangat memang kita punya memang ada di Nunukan belum punya buoy itu tentang penuntun kapal, Pak. Jadi kita sangat harapkan sekali adanya buoy penuntun kapal agar bernavigasi sangat nyaman, Pak. Sementara ada teman, Pak? Ya. Dan selanjutnya mohon izin juga, Pak, tentang peta pelabuhan di Nunukan kita belum punya, Pak. Kemungkinan mohon petunjuk, Pak, agar bisa disarankan kepada kami untuk buat peta pelabuhan ini, data-data apa yang kami harus siapkan. Tempat berlabuh, ya. Dan seterusnya tempat kapal-kapal yang berlabuh, kapal yak, Pak, kapal asing, Pak, kapal yak yang derapnya rata-rata sekitar 1 meter, Pak, ya, 1 meter. Nah, kita kedatangan kapal yak di sini sudah 3 kali, Pak, 2 kali, ya, 3 kali, dan kita sangat sulit untuk menetapkan posisi labuhnya, Pak. Lagi? Ya, sementara itu aja, Pak. Terima kasih. Tadi menanyakan tentang sarana motivasi kendala-kendala terhadap kabel laut. Terus tentang lokasi STS di luar DLKP dan lokasi Labu Jangkar 1-2 lebarnya kedalaman 3 meter dan penetapan alur alternatif termasuk buoy-buoy yang di sana. Mungkin untuk ini dijawab dari Disnap Navigasi Lasika Tarakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kita diberi kesehatan, diberi kelancaran. Mohon izin untuk menyampaikan, Pak, waktu dan kesempatannya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita yang ada di KSOP kelas 4 Tarakan. 1, yaitu
utama ada beberapa kabel Pak di sana, rumput laut, STS, crossing, dan lainnya. Yang menjadi titik acuan kita adalah, ingat, yaitu RIP dan di LKR, di LKP. Itu acuan kita. Kedua, apa yang disampaikan oleh KSOP tadi mengenai STS, itu di RIP belum ada yang di luar. Karena memang kemarin itu sebelum tahun ini itu ada kesepakatan bersama bahasanya. Namun demikian itu tidak ada kekuatan hukum karena tidak ada data hukumnya. Saya ulang lagi, karena kami di kantor navigasi Tarakan sendiri baru mengetahui hal tersebut. Sehingga STS yang diperuntukkan di luar itu tidak ada di RIP. Terus lagi yang crossing tadi itu mohon ditinjau kembali, ada kabel lautnya tadi. Kedua, ada keluhan dari pihak ketiga, kalau ditaruh di luar, itu kan sekitar nautiknya itu 40 mil. Dan open ship, kedalamannya juga lumayan. Itu sampai 29, sampai 30. Kita bayangin aja, kalau ditaruh di sana, otomatis TKBM itu akan ke lokasi, pakai speed, biayanya, kosnya besar, sebelum sampai situ sudah mabuk duluan. Karena di dalam itu sudah ada STS, di RIP-nya itu, dengan kapasitas kapal yang diperuntukkan. Oleh sebab itu, kami dari navigasi sendiri, setelah kita tinjau kalau di sana, kayaknya berat bagi TKBM. Karena terus terang saja Pak, kosnya besar, open ship. Kita ingat kalau laut sudah nggak ada penghalang, itu kalau sudah kena timur lumayan dasarnya. Ini open ship. Karena di situ juga dilalui alki Pak. Jadi ingat kita alki 2. Terus lagi untuk penandaan SBNP, ya kita akan sepakat Pak, semuanya diserahkan ke navigasi, tapi navigasi sendiri juga gitu, ya kulanuan juga ke Dirnap gitu. Kalau berkenan anggarannya ya pasti, tapi justifikasi pendukung pasti kita akan kasih. Terus untuk jalur alternatif yang 56 kapal per bulan, jadi ya luar biasa juga. Jalur utamanya aja sampai segitu, ini alternatif gitu. Artinya ada pemikiran lain lagi setelah ini ditetapkan. Karena Pak, untuk penetapan alur, mohon untuk diketahui semuanya berperan. Kami pun juga ikut dukungan KSOP juga dukungan kami. Sehingga supaya bagaimana nanti kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan itu aman, nyaman, makanya harus duduk bersama. Sehingga apa yang disampaikan, karena kita sama-sama di perhubungan, mari kita dukung sama-sama. Gitu. Terus untuk pelabuhan di kapal Pak, yang tadi, kapal tadi Pak di peta laut kan, saya rasa berat, karena di Hidrosun juga berat Pak ya, mohon izin Pak Farid ya. Saya rasa berat untuk bikin peta laut itu, karena peta 59 itu sudah mencakup di situ. Jelas sekali area labuh kolam putarnya jelas, kolam pelabuhannya jelas, area labuh, kapal mati, sudah tepat lah. Jadi kita tinggal memperbaiki saja. Sehingga nanti juga ada namanya kecakapan pelaut. Saya rasa tidak ada masalah. Karena di pelabuhan itu kalau dibikin, ya lumayan Pak. Mengenai apa biayanya. Tapi saya rasa tidak akan terjadi itu. Kecuali pemerintah daerah yang biayai. Tapi nggak ada juga dananya. Ini yang kami informasikan. Kami mohon nanti teman-teman di KSOP untuk sepakat, kita dasarnya adalah RIP sama DLKR, DLKP. Toh nanti kalau sepakatan-sepakatnya itu, ya tunggu dulu, karena dasarnya harus kuat dulu. Terima kasih. Baik, mungkin ditambahkan dikit Pak, pertanyaan dari PT Pelni.
Ya. tentang sarana alat bantu. Ya. Dan sekalian juga tadi ada kapal asing, Ya. kapal Yah ini nggak bisa merapat, itu mungkin kapal wisata mungkin kali Pak. Silakan, Oh siap. Pak. Jadi Pak, mohon izin, karena kalau untuk kapal yang mau sandar di pelabuhan, kebetulan ada Pelindo Pak, ini hadir, ini perwakilan Pelindo Pak Mahmud. Nah, harus pakai kapal tunda. Lah, kalau sudah kapal tunda nanti kewenangannya di navigasi untuk yang di Pelni tadi. Kalau navigasi Tarakan adalah menyediakan tadi untuk penetapan alurnya, pemasangan SPNP, VTS, radio telekomunikasi pelayarannya. Nah itu memang tugas kami, tapi kalau untuk sandar kapal, mohon nanti dengan Pelindo itu untuk kapal tundanya. Terus lagi untuk yang kapal-kapal asing, ya mohon Pak, nanti kita juga akan tetapkan, tapi kedalamannya disesuaikan, peruntukannya tadi. Jadi kalau kapal asing jangan masuk ke dalam dengan draftnya, itu harus dihitung, harus disesuaikan. Itu Pak Pelni. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Pak dari dari Tarakan. Mungkin masih ada lagi Pak, kami minta sebelum kami minta ke yang offline itu. Silakan dari online, Zoom silakan. Kasih satu lagi penanya. Silakan Pak. Baik, mungkin yang online sudah tidak ada lagi, kita akan ke online yang ke offline yang saat ini sudah hadir. Baik, kami minta mungkin dari Pelindo, silakan mungkin ada masukan dan saran untuk penyempurnaan penataan alur ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Mungkin saya menambahkan sedikit jawaban Pak Kadisnaf untuk pertanyaan dari Bapak Kepala Pelni Cabang Nunukan. Ya, terkait dengan kapal tunda Pak, sudah kami usulkan ke kantor regional kami untuk pengadaan kapal tunda dan saat ini sedang dalam kajian internal kami. Jadi nanti untuk apakah nanti kami pengadaan sendiri atau kerja sama dengan pihak ketiga itu tergantung dari hasil kajian nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Pelindo. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Pelni bahwasannya itu sudah diajukan tergantung nanti mau dilakukan pihak ketiga atau dari dalam. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang lain silakan Pak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi mungkin kita tutup. Masih ada lagi yang offline? Enggak. Baik, jika sudah tidak ada lagi, sebelum closing statement dari Pak Ramli, mari kita kasih aplaus kepada 4 pemapar ini. Dan terakhir kami minta Bapak Kadisnaf kelas 3 Tarakan untuk memberikan closing statementnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Pak. Kayaknya sepi-sepi nih Pak, harus semangat ini Pak. Hai. Halo. Harus jangan sampai yang tidur siang-siang ini harus semangat. Ya. Jadi terima kasih Pak Direktur yang sudah memberikan waktunya bagi kami Pak selama 2 hari. Terima kasih khususnya Kasubdit Alur Pak. Kami sangat berterima kasih
atas kesediaannya Pak memfasilitasi semua selama kami berada di Bogor Pak, karena kami daerah sudah sangat bersyukur dengan adanya FGD ini. Semoga apa yang kita laksanakan 2 hari, mulai hari tanggal 16 Pak sampai 18 ada jeda 1 hari Pak. Mungkin apa yang dipaparkan dari narasumber apapun dari Hidros, dari tenaga ahli kita Pak, maupun dari pelabuhanan Pak ya. Nah, terima kasih semuanya Pak atas masukan-masukan dari Bapak-bapak sebagai narasumber. Semoga apa yang Bapak masukkan tadi sebagai oleh-oleh kami untuk bawa ke daerah Pak, supaya bermanfaat untuk kedepannya untuk pembangunan khususnya Kalimantan Utara Pak. Itu yang kita akan evaluasi lagi, apakah yang sudah kita hasil survei itu apa yang kekurangan dan kelebihannya kita evaluasi lagi, berkoordinasilah dengan Direktorat Kenapigasian di pusat. Apa masukan dari instansi tadi, baik dari Pelni, dari KKP, pun KSOP, Nunukan. Semoga Pak dari khususnya Dinas Perhubungan, karena Dinas Perhubungan lah yang sebagai koordinator wilayah itu Dinas Perhubungan tingkat 2 Nunukan Pak. Mungkin kami selaku Balisik Navigasi kelas 3 Tarakan akan berkoordinasi apa yang diharapkan beliau-beliau itu, mudah-mudahan kita bisa laksanakan, khususnya penandaan khusus acuan bernavigasinya Pak, khususnya di alur Nunukan. Karena alur Nunukan itu sudah lebar Pak, tinggal kita mengamankan apa nih rumput laut tadi Pak ya. Di Tarakan juga begitu Pak, jadi sama aja. Di Tarakan itu rengge-rengge itu Pak di alurnya, kalau di Nunukan mungkin lebih lagi. Nah, ada tadi saya ngamati Pak semua kegiatan, kesimpulan baik kapal penundaan itu, perasaan saya selama Pak ya, kapal PN itu sudah lama nggak ada apa nih kapal tundanya, kan ada Pelindo. Baik alur-alur sudah lama Pak di Tarakan itu sudah. Seharusnya untuk alur Tarakan Pak itu perekonomiannya kata Bapak tadi Pak ya, Pak Idrus Pak ya, itu zaman dulu Pak tuh 9 bahan pokoknya dari Tawau loh Pak. Nah, semua 9 bahan pokok itu bukan dari Kalimantan Pak, dari Samarinda bukan Pak, dari Balikpapan bukan, itu dari tetangga Pak. Cuman kelebihannya kita ekspornya kemana? Rokok Pak, itu yang membeli orang Malaysia Pak, harganya lebih mahal. Nah, itu yang kelebihan kita. Di sana Supermi itu mungkin bilang Bapak tadi ya, Supermi itu dari dulu Pak. Itu Supermi kita tuh dari dulu Pak, dari ke Malaysia. Dua item itu Pak, itu rokok sama Supermi itu dari Indonesia Pak. Kalau yang lainnya, makanan lainnya itu dari Malaysia Pak, termasuk tabung gas Pak, lebih mahal Pak. Nah, mungkin kami sebagai Diksi Navigasi kelas 3 Tarakan, harapan kami Pak selama bertugas di sana bisa berkoordinasi Pak, khususnya Dinas Perhubungan tingkat 2 tadi sama KKP. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada siang hari ini Pak mendapat berkah lah Pak. Semoga kami ke daerah tadi membawa manfaatnya lebih banyak Pak. Khususnya alur Nunukan majunya satu perekonomian daerah itu Pak, itu tadi adanya sarana bantu navigasi pelayaran itu Pak. Karena yang kita ini alur utama Pak. Kalau alur itu nanti kita sosialisasikan Pak, yang penambahan alur sini, penambahan alur, karena itu adalah alur utama dulu Pak. Apa yang dikatakan Pak Ajara tadi, 636 Pak Ajara ya, itu berapa tahun Pak? Baru dapatnya 98 nggak salah. Nah itu kapan kita Pak? Yang utama nih alur utamanya dulu Pak. Mungkin berapa generasi Pak ya, generasi kita mungkin itu. Nah itu kapan itu? Nah itulah mungkin saya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada acara ini, dengan khususnya panitia di pusat ya. Kami terima kasih Pak atas selama kami berada di Bogor ini. Terima kasih sekali dengan mengucapkan Pak, ini ada pantun Pak nih dari Tarakan, kita pantunnya pantun Bogor nih Pak. Nah, ya. Jalan-jalan ke Taman Safari Pak, ya kan, dari pagi sampai petang Pak. Nah, kami sangat berterima kasih khususnya Direktorat Kenavigasian dan Hidros Pak.
Sebagai narasumbernya adalah Pak Jara dan dari Pelpeng, Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita kembali ke daerah dalam keadaan sehat walafiat, selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada para pemapar, Pak Zahra Saputra, Pak Farid, Pak Adi Irfan, dan Pak Dalmon. Mudah-mudahan Pak Kadisnap juga apa-apa saran-saran dan masukan tersebut mohon ditindaklanjutin di tempat kerja Bapak. Itu akhir kata kami mengucapkan terima kasih pada para hadirin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan moderator kita. Ini Bapak barusan pantun, hebat Pak. Kayaknya Bapak dari semalam bikin pantun ya Pak ya? Oh bener. Pak Henry mau dibalas sama pantun nggak? Bisa pantun. Baiklah, terima kasih Bapak. Silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ya, acara berikutnya yaitu kita akan melaju ke penyerahan plakat dari Distrik Navigasi Kelas 3 Tarakan yang akan diwakilkan oleh Bapak Ramli, betul? Ya, silakan Pak. Yang akan diserahkan kepada Direktorat Kenavigasian Bapak Zahra Saputra, PKP Ahli Madya. Oh iya. Terima kasih. Berikutnya penyerahan plakat kepada Pushidrosal Letkol Laut Bapak Farid Muldianto, Kasubdis Publikasi Pushidrosal. Iya. Terima kasih. Dan berikutnya penyerahan plakat kepada Direktorat Kepelabuhanan Bapak Adi Irfan, Pengevaluasi Teknis Pengerukan dan Reklamasi. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kita telah sampai di ujung acara. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara demi acara telah kita laksanakan dengan lancar. Akhirnya kita telah tiba di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah dengan setia mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini, yaitu Fokus Group Discussion, penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Nunukan. Akhir kata saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Ibu, Bapak dan hadirin sehat selalu, berlimpah rezeki dan sukses. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.